Yorobun, kembali lagi nih kita ketemu. Sejauh ini, gimana nih persiapan Yorobun untuk mengikuti ujian IPS topik? Sudah 20%? Atau 50%? Atau malah sudah 100%? Tenang aja, untuk Yorobun yang masih bingung gimana cara belajar untuk ujian IPS topik, boleh banget nih tonton video ini sampai selesai nanti. Karena di video ini kita akan bahas tips belajar IPS topik. Selain itu, di video ini juga akan membahas bagaimana cara mendapat PDF buku IPS topik dari HRD Korea. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas tips belajar IPS topik. Tapi, sebelum masuk ke tipsnya, Yorobun sudah tahu kan apa itu IPS topik? Oh, masih ada yang belum tahu ya ternyata apa itu IPS topik? Bagi Yorobun yang ingin lebih tahu lagi mengenai IPS topik, silahkan nonton video sebelumnya ya, karena di situ kami sudah bahas semuanya yang berkaitan dengan IPS topik. Jangan sampai terlewat ya. Mungkin untuk kita semua, orang Indonesia, bahasa Korea itu adalah hal baru, sehingga masih perlu adaptasi lebih lagi agar bisa mengenal hurufnya hingga lancar berbahasanya. Tapi tenang aja Yorobun yang baru banget mengenal bahasa Korea pun pasti bisa lolos tes ini. Jadi yuk simak videonya gimana cara belajar IPS topik. Yang pertama adalah lancar membaca huruf Korea. Seperti yang terlihat, alfabet Korea dengan alfabet Indonesia itu sangat berbeda ya. Sehingga kita mau tidak mau harus belajar bahasa Korea dari awal, yaitu dari alfabetnya. Oleh karena itu, sebelum Yorobun belajar lebih lanjut mengenai bahasa Korea, ada baiknya Yorobun sudah lancar terlebih dahulu membaca tulisan Korea. Meskipun Yorobun tidak mengerti artinya, cobalah untuk banyak berlatih membaca tulisan Korea. Yang kedua adalah menghafal kosakata sebanyak-banyaknya. Belajar bahasa tidak hanya sekedar menebak situasi ya untuk memahami makna kalimatnya. Jika ada kosakata yang Yorobun tidak ketahui, Yorobun bisa catat, lalu cek arti kata tersebut dalam kamus. Dalam menghafal kosakata, Yorobun juga bisa membuat catatan sendiri. Kemudian, mengelompokkan kosakatanya berdasarkan tema. Seperti tema sekolah, ada guru, murid, kelas, dan juga bisa benda-benda yang ada di sekolah. Pastikan setiap harinya Yorobun bisa menambah kosakata baru ya. Lalu, jangan lupa untuk mereviewnya juga setiap hari. Kemudian, akan lebih bagus jika Yorobun belajar kosakata sambil mengaplikasikan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Yang ketiga adalah memahami tata bahasa. Tata bahasa ini juga penting ya, karena digunakan ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu. Akan lebih mudah mengingat dan memahami jika ketika Yorobun belajar tata bahasa, Yorobun menuliskannya dalam sebuah catatan. Namun, yang ditulis tidak hanya tata bahasanya saja ya, melainkan juga pengertian, rumus, cara penggunaannya, fungsi, dan contoh penggunaan di dalam kalimat. Kemudian, karena tata bahasa Korea ini banyak yang mirip satu sama lain, akan bagus jika Yorobun juga membuat catatan mengenai perbandingan tata bahasa satu dengan lainnya yang memiliki kemiripan. Yang keempat, sering latihan listening. Dalam tes topik terdapat dua bagian, yaitu bagian pertama membaca dan bagian yang kedua yaitu menyimak atau listening. Dengan banyak berlatih listening, Yorobun akan terbiasa mendengar orang berbicara bahasa Korea. Yang perlu diperhatikan dalam listening adalah, dalam bahasa Korea, terdapat kata yang membacanya berbeda dengan penulisannya. Jadi Yorobun harus peka ya dengan perubahan ini. Yang kelima, sering latihan soal. Ini dia tips terakhir dari video ini. Dengan banyak berlatih soal, dapat membantu Yorobun memenuhi tips-tips sebelumnya. Ketika Yorobun berlatih soal dan menemukan kosakata atau tata bahasa yang belum Yorobun ketahui, pastikan Yorobun mencari tahu dan mencatatnya ya. Sehingga jika besok Yorobun bertemu lagi dengan kosakata atau tata bahasa tersebut, Yorobun bisa ingat. Selain itu, dengan berlatih soal, membuat Yorobun terbiasa dengan bentuk-bentuk soal ujian IPS topik. Ketika berlatih soal, jangan lupa sesekali berlatih juga dengan menggunakan batas waktu ya, agar Yorobun juga bisa berlatih membagi waktu dalam mengerjakan ujian. Nah, itu dia tips untuk belajar IPS topik. Gimana Yorobun? Semoga bermanfaat ya. Eits, tapi video ini belum selesai. Sekarang kita bahas gimana cara dapat PDF buku IPS topik dari HRD Korea. Yuk kita simak. Langkah pertama, Yorobun silahkan kunjungi web www.hrdkipsid.com. Nanti muncul tampilannya seperti ini.
Jika Yorobun ingin mengubah tampilan bahasanya, Yorobun bisa mengeklik bahasa Indonesia ya yang ada di pojok kanan atas. Lalu tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Langkah berikutnya, Yorobun silahkan klik menu buletin ya seperti yang ditunjuk pada gambar. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah sampai tahap ini, Yorobun silahkan scroll ke bawah layarnya untuk menemukan menu search. Lalu diklik tombol search-nya, nanti akan muncul seperti ini dan silahkan ketikkan ya buku IPS topik. Lalu klik cari. Kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Yorobun bisa pilih yang paling bawah ya, buku standar bahasa Korea untuk ujian IPS topik. Kalau itu diklik, nanti muncul bagiannya seperti ini dan ada link drive. Itu Yorobun bisa klik juga. Lalu yang terakhir, nanti Yorobun akan diarahkan ke drive yang berisi buku IPS topik 1, 2, dan file listeningnya. Yuk, kita intip isi bukunya ada apa aja. Buku IPS topik ini disusun langsung oleh HRD Korea, sehingga materinya lebih terarah dan terstruktur. Jadi akan sangat membantu sekali untuk Yorobun. Buku IPS topik ini terdiri dari 2 jilid. Sekarang kita bahas dulu ya yang jilid 1. Secara keseluruhan, materi pada jilid 1 ini masih materi umum, seperti materi kegiatan sehari-hari, bertemu teman, atau hal-hal umum yang berkaitan dengan Korea Selatan. Kemudian, sebelum masuk ke materi temanya, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai materi bahasa Korea, seperti dijelaskan tentang susunan kalimat dalam bahasa Korea, tata bahasanya, dan juga perbandingan antara bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Sehingga sebelum Yorobun belajar lebih jauh mengenai bahasa Korea, Yorobun sudah dibekali dulu nih dengan hal-hal dasar yang ada dalam bahasa Korea. Sekarang kita simak ada konten seperti apa aja dalam buku ini. Yang pertama, ada bagian dehwa atau percakapan. Pada bagian dehwa atau percakapan, disediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian ini juga disediakan catatan-catatan yang berisi kosakata atau ungkapan yang dianggap perlu. Kemudian bagian kedua ada ohwi atau kosakata, di mana kosakata ini nanti dia berkaitan dengan tema yang sedang dibahas dalam bab tersebut. Pada ohwi ini nanti ada dalam bahasa Korea, kemudian terjemahannya bahasa Indonesia, dan ilustrasi atau gambar. Kemudian pada bagian yang ketiga ada mumbob atau tata bahasa. Di bagian ini nanti dijelaskan mengenai definisi tata bahasanya, kemudian cara menggunakannya atau rumusnya, lalu ada juga contoh kalimatnya. Kemudian jika tata bahasa yang dibahas sekarang itu memiliki kemiripan atau hampir sama dengan tata bahasa yang sebelumnya dibahas, nanti di bagian bawah juga diberi penjelasan yang mengenai perbedaan antara tata bahasa yang pertama sudah dibahas dengan tata bahasa yang sekarang dibahas. Setelah membahas kosakata dan tata bahasa, di bagian berikutnya ada yonsep atau latihan. Meskipun pada bagian yonsep atau latihan ini disediakan kunci jawaban di bawahnya, pastikan Yorobun ketika mengerjakannya tidak sambil melihat kunci jawaban ya. Pada bagian berikutnya ada hwaldong atau aktivitas. Tujuan dari bagian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi Yorobun dalam belajar mandiri. Kemudian berikutnya ada Jongbo dan Munhwa, yaitu informasi dan budaya. Jadi pada bagian ini nanti diberikan penjelasan ya mengenai informasi yang berkaitan dengan Korea Selatan atau budaya yang berkaitan dengan Korea Selatan. Sehingga melalui buku ini, Yorobun tidak hanya belajar bahasa Koreanya saja, tapi juga bisa mendapatkan mengenai informasi dan budaya yang ada di Korea Selatan. Kemudian di bagian terakhir ada IPS topik, di mana di bagian ini nanti disediakan soal menyimak dan membaca dengan tujuan agar Yorobun familiar dengan bentuk soal yang ada di ujian IPS topik. Pada bagian ini juga ada kunci jawabannya, tapi pastikan juga Yorobun ketika mengerjakan tidak sambil melihat kunci jawaban.
Untuk buku IPS topik jilid kedua memiliki isi yang sama, hanya saja berbeda dalam tema materinya. Pada buku yang kedua ini sudah mulai membahas tema yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan dengan sistem IPS ini, seperti tema yang berkaitan dengan sektor manufaktur ataupun sektor perikanan. Nah, itu dia ya Robun, tips belajar IPS topik dan cara mendapatkan buku PDF IPS topik. Selamat mencoba ya Yorobun, tetap semangat belajarnya. Jika ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.